warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Nursoliha dengan NIM 19081051000 sebagai moderator dan pemateri yang pertama. Selanjutnya ada Indah Nur Fitriani dengan NIM 19081050092 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Maulana dengan NIM 19081050089 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Eka Rohmawati dengan NIM 19081051118 sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus penerapan pada persamaan diferensial orde 1 pada kasus pertumbuhan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penerapan persamaan diferensial orde 1 pada kasus pertumbuhan. Anggaplah N dalam kurung T melambangkan jumlah zat atau populasi yang bertumbuh atau luruh. Jika kita mengasumsikan bahwa dN per dt adalah laju perubahan zat ini proporsional terhadap jumlah zat yang ada, maka dN per dt sama dengan Kn, atau bisa ditulis dengan dN per dt dikurangi Kn sama dengan 0, di mana K adalah konstanta proporsional. Kita mengasumsikan bahwa N dalam kurung T adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan terhadap waktu, sehingga dengan demikian adalah fungsi kontinu. Untuk soal-soal populasi di mana NT pada kenyataannya adalah diskrit atau memiliki nilai integer atau bilangan bulat, asumsi ini tidak tepat. Walaupun dengan demikian tetap memiliki perkiraan yang baik untuk hukum-hukum fisis yang mengatur sistem semacam itu. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu kultura bakteri diketahui berkembang dengan laju yang proporsional dengan jumlah yang ada. Setelah 1 jam, 1000 untai bakteri teramati dalam kultur tersebut, dan setelah 4 jam menjadi 3000 untai. Carilah ekspresi matematika perkiraan jumlah untaian bakteri yang ada dalam kultura tersebut pada setiap saat dan perkiraan jumlah awal untaian bakteri dalam kultura tersebut. Jawab. Ekspresi matematika perkiraan jumlah untaian bakteri yang ada dalam kultura setiap saat. Misalkan, NT sama dengan jumlah untai bakteri dalam kultural pada waktu T. dN per dt sama dengan Kn dalam kurung T sama dengan laju perubahan jumlah bakteri setiap waktu. Sehingga dN per dt sama dengan Kn dalam kurung T menjadi dN per dt dikurangi Kn per dalam kurung T sama dengan 0. T satunya sama dengan 1000. Solusi untuk menyelesaikan contoh soal tersebut adalah dN dalam kurung T per dt sama dengan Kn, di mana dN dalam kurung T per N dalam kurung T sama dengan K dt. In mutlak N dalam kurung T sama dengan In mutlak E pangkat KT plus In mutlak C. N dalam kurung T sama dengan CE pangkat KT. Syarat T dalam kurung 1 sama dengan 1000, maka 1000 sama dengan CE pangkat K. T dalam kurung 4 sama dengan 3000, maka 3000 sama dengan CE pangkat 4K, sehingga didapat CE pangkat 4K sama dengan 3000. CE pangkat K dikali E pangkat 3K sama dengan 3000. 3K sama dengan IN mutlak 3, sehingga K sama dengan 0,366.
Substitusikan nilai K pada syarat T dalam kurung 1 sama dengan 1000, sehingga diperoleh 1000 sama dengan CE pangkat 0,366, didapat C sama dengan 694. Maka diperoleh solusi N dalam kurung T sama dengan 694 sama dengan E pangkat 0,366T. Jadi, model matematika untuk jumlah bakteri yang ada pada waktu T adalah N dalam kurung T sama dengan 694 sama dengan E pangkat 0,366T. Sedangkan untuk perkiraan jumlah awal untai bakteri dalam kultura, langkah-langkahnya sebagai berikut. T sama dengan 0, maka N mutlak 0 sama dengan 694 E pangkat 0, di mana N mutlak 0 sama dengan 694. Jadi jumlah awal untaian bakteri adalah 694 bakteri. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.